Sungguh kami percaya bahwa masih ada jalan terbuka ketika kami menyembah-Mu, Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Taat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kami percaya kepada kuasa-Mu, kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya ada jalan terbuka saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Iman kami percaya bahwa masih ada jalan
yang terbuka luas, yang terbuka lebar. Oh, ku menyembahmu, ku berserah padamu, Yesus Tuhan. Ku berserah kepadamu, ku berserah penuh. Biarlah urapanmu turun, biarlah kuasamu tercurah bagiku, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari percayalah bahwa masih ada jalan yang terbuka lebar, bahwa masih ada jalan yang terbuka luas. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita mengangkat tangan dan kita nyanyikan sama-sama. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Devotion pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, celihkan mata hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik pada pagi hari ini. Buka pemikiran kami sementara kami mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Judul khotbah saya pagi hari ini, sikap hati dalam memberi. Sekali lagi, sikap hati dalam memberi. Saya akan bacakan dulu beberapa ayat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.
Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, hari ini kita mau belajar tentang sikap hati dalam memberi. Kita melihat janda ini ketika ia mau memberi kepada Tuhan, ia memberi dengan segenap hatinya. Kita melihat suatu waktu ketika Yesus datang ke bait Allah, dikatakan di ayat yang pertama, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Jadi Yesus melihat pada saat itu orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan di dalam rumah Tuhan. Lalu dalam waktu yang bersamaan di ayat kedua, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi dalam waktu yang bersamaan ketika Yesus ada di dalam salah satu rumah ibadat, dia memperhatikan ada 2 orang yang memberi persembahan pada saat itu. Yang pertama adalah orang-orang kaya, yang kedua adalah janda miskin ini. Nah, kita mau belajar dari janda miskin yang memberikan 2 peser ke dalam peti ini. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Apa maksudnya? Memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Bukan berarti janda ini memberi lebih daripada orang-orang kaya tadi yang ada di ayat yang pertama. Tidak. Tetapi ternyata ada hal yang menarik di sini. Janda ini memberi karena yang pertama dia mengasihi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pada saat dia datang ke gereja, dia memberi bukan karena dia punya, tapi karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan di dalam sikap hati kita pada saat kita memberi adalah kita memberi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Bukan karena kita mau supaya dilihat orang banyak bahwa kita memberi lebih banyak. Bukan karena kita mau supaya orang melihat pada saat itu saya mau memberi. Sebab mungkin saja ada orang-orang yang seperti demikian. Tapi saya percaya saudara tidak demikian. Jadi hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah pada saat kita menabur, pada saat kita memberi bukan karena keinginan kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang penting. Jadi ketika kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, maka apa yang kita beri kita tidak ingat lagi. Apa yang kita beri kita tidak berkata bahwa ini loh saya sudah memberi. Tetapi apa yang kita beri karena betul-betul kita mengasihi Tuhan. Sehingga pada saat kita beri kita percaya Tuhan pasti akan mengembalikan itu. Jadi motivasi di sini yang paling penting ketika kita memberi benih atau kita menabur benih di dalam rumah Tuhan, kita memberi bukan karena gereja membutuhkan. Kita memberi bukan karena hamba Tuhan membutuhkan. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita lihat di ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yang kedua, janda ini memiliki sikap hati yang sangat luar biasa pada saat dia memberi. Yaitu dia memberi dari seluruh nafkahnya. Jadi kita bisa belajar hal yang kedua ini. Bahwa janda ini memberi karena ketulusan hatinya. Dia tulus, itulah sebabnya dia tidak lagi memikirkan apa yang dia harus beri kepada Tuhan. Dia tidak berhitung sama sekali. Semua pendapatannya hari itu
Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak berpikir lagi besok dia mau makan apa, besok dia mau minum apa. Karena dia percaya pada saat dia beri imannya kepada Tuhan, besok Tuhan pasti akan melakukan mujizat Tuhan. Imannya kepada Tuhan, besok Tuhan pasti akan memberkati aku. Imannya kepada Tuhan, besok aku pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu adalah sikap hati dari seorang janda ini. Sebab itu mari kita belajar dari janda ini. Dia memberi seluruh nafkahnya. Memang tidak mudah kalau hari ini kita datang ke rumah Tuhan lalu kita memberi semua nafkah atau semua gaji kita. Kita pasti berpikir 2 kali. Besok kita mau makan apa? Karena rata-rata pada umumnya semua orang itu sudah punya list kebutuhan di setiap hari bahkan setiap bulan. Saya harus bayar ini, saya harus bayar itu dan sebagainya. Kita sudah punya list sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan, kita mau memberi, kita pasti enggan memberi. Kita pasti sudah memangkasnya atau memotongnya terlebih dahulu. Ya, kita pasti berkata begini, ya sudah saya memberi ala kadarnya, tapi saya potong dulu yang ini karena saya sudah punya kebutuhan yang lain. Itu yang biasanya kita lakukan. Tapi tidak dengan janda ini. Alkitab berkata bahwa tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Imannya janda ini begitu luar biasa. Mari kita belajar dari janda ini. Dia memberi karena dia tulus. Dia sudah tidak memikirkan lagi apa yang menjadi kebutuhannya di hari ini dan besok hari. Yang dia tahu, saya mau memberi dengan ketulusan hati saya. Bahkan semua nafkah yang saya punya, saya beri hari ini. Karena saya percaya kalau saya beri semuanya, maka Tuhan pasti akan memelihara hidup saya. Kita bisa melihat ya tentang janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan pelihara dia dengan luar biasa. Ketika dia menabur hari demi hari. Dia melihat tepung. Dia melihat minyak di buli-bulinya. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berakhir. Selalu ada dan terus ada. Dan itu juga yang dilakukan oleh janda ini. Seluruh nafkahnya. Nah, mari saya mengajak kita untuk bisa belajar meniru teladan yang dilakukan oleh janda ini. Jangan pernah khawatir. Saya belum pernah melihat ada orang yang menabur lebih kemudian dia kekurangan. Ada orang yang menabur seluruh nafkahnya lalu dia kekurangan. Saya belum pernah melihat. Bahkan ketika kita menabur kita masih punya aja Tuhan memberkati. Apalagi kita menaruh sepenuhnya seluruh nafkah kita. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu mari kita memiliki sikap hati di dalam memberi dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh seorang janda ini. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa melakukan setiap taburan kita dengan sikap hati yang benar. Yang pertama, kita menabur karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita menabur karena ketulusan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar memiliki sikap hati seperti janda ini. Yang menabur karena dia mengasihi Tuhan. Yang menabur karena ketulusan hatinya. Dan biarlah kami boleh meneladani gaya hidup dan sikap hati seorang janda di dalam menabur ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengenyangkan kami. Diberkatilah setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajahnya. Dan Tuhan menghadapkan kami dengan wajahnya dan memberikan kami kasih karunia. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Allah yang hidup. Kiranya memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.